bersekutu, karena kami tahu Tuhan yang panggil kami ada di tengah-tengah umat Tuhan untuk bernyanyi, menyembah, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah firman yang hamba sampaikan, firman itu bisa boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan firman itu menjadi iman. Karena kami tahu firman itu menuntun kami, firman itu membersihkan kami, firman itu menegur dan menyapa kami, dan kami boleh melihat Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya, mengurapi setiap perkataan itu seperti pedang, seperti api yang menghanguskan, seperti palu yang menghantam bukit-bukit batu. Terpuji nama Tuhan, dan kami siapkan hati kami hari ini dalam nama Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Silakan duduk. Ada mau hujan ya, gak usah kaget itu, mau hujan. Ya, kenalkan nama saya Boas ya. Ini istri saya. Saya punya 3 anak, 3-tiganya laki-laki. Haleluya. Pak Jack 2 ya, 1 lagi Pak Jack ya. Pabrik belum tutup kan? Oh, udah tutup pabriknya. Yang penting jangan ganti pabrik aja. Haleluya. Ya, saya mengembalakan di Motoran Palem GBI juga ya. Jadi udah 23 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan, bukan kasih setia saya. Oke. Malam ini saya ingin mengajak kita melihat Lukas 10 ayat 38. Mungkin boleh ditampilkan. Lukas 10 ayat 38. Dulu kami pernah KKR di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu ya. Bapak Pajak udah ada di sini belum tuh? Tapi belum ada di sini ya. Ini udah 7 tahun ya, luar biasa. Dulu kita KKR dari apartemen ke apartemen. Palm Mansion ada, di sini ada. Di City Park ada, di City Park tuh gede, kita bikin 2000-an yang datang di lapangan terbuka. Ya, heboh waktu itu. Karena 2 kali kita bikin, umum 1, anak-anak 1. Semua apartemen kayaknya kita hampir pergi di Jakarta Barat ini. Ya. Ternyata bisa juga tuh di tempat terbuka. Kalau di mall kami udah sering ya, di mall di hall yang bawah itu sering kita adakan. Karena kita dapatnya juga gratis. Oke. Udah ada di sini ya. Kalau di Alkitab kita, temanya di atas itu Maria dan Marta. Oke, saya agak minggir dikit ya, supaya Bapak Ibu bisa baca. Iya. Ini saya boleh dikit Pak Jack. Nah, terima kasih Pak Jack. Memang pajak hati hamba melayani ya. Kita lihat pelan-pelan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ini Pak Jack dalam perjalanannya, ketika Pak Jack dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Nusa Kambangan ya. Haleluya. Tibalah ia di sebuah kampung. Ternyata Yesus itu bukan melayani orang di kota, Yesus pergi ke kampung-kampung juga. Jadi jangan kecil hati kalau Anda hari ini berasal dari kampung yang terpencil, Tuhan juga ada di sana. Halo? Tapi Tuhan juga ada di apartemen kita. Dia ada di tempat-tempat yang besar, yang mewah, tapi juga ada di tempat-tempat yang paling hina. Karena dia ngomong ini, kalau kamu kasih minum orang itu, sebenarnya kamu udah kasih minum buat saya. Halo? Ingat ayat itu? Kalau kamu kasih pakaian buat dia, sebenarnya kamu udah kasih pakaian buat saya. Kamu sudah melayani aku. Seorang perempuan yang bernama, makasih. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini Marta dari tuan rumah, ya. Terus ayat selanjutnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Catat baik-baik ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus.
Ayat selanjutnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Maka itu dia orangnya care, Yesus langsung dibukain pintu. Marta itu tugasnya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, lu gak peduli nih. Gue lihat dari tadi Marta cuma duduk diam aja tuh. Ya, gue udah sendirian, udah capek ini. Suruh dia bantu aku dong. Bahasa sehari-hari. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, lu khawatir sih nyusahin diri dengan banyak hal, dengan banyak masalah. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksud dia suruh Yesus bela dia, justru Yesus bela Maria. Nah, menurut kalian kalau Anda mau jadi Marta atau Maria? Yang mau jadi Maria angkat tangan. 1, 2, 3, dikit juga. Sekali lagi yang jadi Maria. 3, 4, 5, 8 cuma. Yang jadi Marta cuma 1. Yang nggak jadi apa-apa. Sebenarnya nggak jadi masalah jadi Marta dan nggak masalah jadi Maria. Karena kalau nggak ada Marta, nggak ada Yesus kursi ini. Nggak ada yang ngeset alat-alat ini. Itu adalah pelayanan Marta. Betul nggak? Sama pentingnya pelayanan itu di bidang apapun yang kau buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, salahnya Marta di mana? Nah, mengedumel, menggerutu, mengomel, menganggap dirinya lebih berperan, lebih penting dari Maria. Karena dia kelihatan sibuk gitu kan, siapin segalanya. Perlu makanan nih orang, perlu minum, perlu ini. Kelihatan luar biasa kan? Tanya ke kanan, lu suka gitu gak? Bandingin pelayanan kita dengan orang lain. Kayaknya kalau tanpa saya di sini nggak akan ada tempat ini. Kalau nggak ada saya, WL nggak akan jalan. Petrus ngomong gini, dia ini gimana? Di Yohanes Pembaptis, ingat nggak? Dia ini gimana matinya? Tuhan bilang apa? Petrus, itu bukan urusan lu kepo amat. Dia mau mati nggak mati itu urusan saya. Bapak Ibu, sering kita mengikut Tuhan, kita kesannya peduli dengan orang lain. Sebenarnya kita kepo. Tetaplah di dalam Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Halo? Orang lain mau pelayanan atau tidak pelayanan, itu tidak ada urusan dengan kita. Tapi sebagai sahabat di dalam Tuhan, kita perlu ingatkan dia kan, betul nggak? Tapi bukan berarti Anda lebih rohani dari dia. Yang menentukan rohani atau tidak, itu cuma Tuhan. Haleluya. Bukan pendeta, bukan yang lain, tapi Tuhan. Amin. Paham ya? Bapak Ibu, kalau Anda lihat di ayat yang lain, nanti akan Anda ketemu Maria ini mempersembahkan narwastu murni 300 dinar diurapi kaki Tuhan. Maria yang sama. Ini di Yohanes 12. Kita nggak usah baca ya, supaya waktu kita ya. Yesus datang, tiba-tiba Maria datang juga, pecahin tuh buli-buli pualam berisi minyak wangi narwastu. Harganya 300 dinar, itu upah setahun. Karena upah sehari itu 1 dinar. Karena 300 dinar berarti 300 hari, dipotong dengan hari Sabat, berarti kurang lebih itu setahun. Itu dikumpulkan loh. Berarti kalau gaji dia 1 dinar sehari, berarti dikumpul itu bukan 1 tahun, bisa 4 tahun. Kan gak mungkin dia kasih semua ditabung, kan gak mungkin kan? Dia mungkin 1/4 disisakan untuk nabung. Dia pecahkan di kaki Tuhan. Dan minyak itu mengapa mahal? Karena minyak ini memang import dari daerah India ya. Karena tumbuhan narwastu itu cuma ada di pegunung Himalaya, daerah Bhutan, Tibet, India dan sekitarnya. Maka itu nilainya mahal.
Dan biasanya seorang wanita dari hasil dia kerja, dia tabung, disimpan, dibuli-buli, dan itu dipecahkannya di hari pernikahannya di malam pertama. Tapi ini apa yang dimiliki, yang harusnya dipakai di malam pertama dia menjadi pengantin, dipecahkan di kaki Tuhan. Nah itu ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengapa dia mau pecahkan itu di kaki Tuhan? Tadi itu dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Waktu dia mendengar firman yang disampaikan Tuhan lewat perkataan-perkataannya, perkataan itu menjadi dia mendapat pewahyuan. Pewahyuannya apa? Karena Tuhan ngomong berkali-kali, dia sebentar lagi ditangkap dan akan mati. Jadi harus ada orang yang mempersiapkan penguburannya. Maria mendapat pewahyuan itu. Haleluya. Nih, Anda catat baik-baik. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, yang 12 itu, 3 tahun setengah bersama Yesus, enggak dapat pewahyuan ini. Pewahyuan itu hanya didapat oleh seorang perempuan yang namanya Maria. Mengapa dia bisa dapatkan itu? Karena dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, Anda ingin mengalami terobosan dalam pekerjaanmu, bisnismu, hidupmu, sakit penyakitmu, Anda harus duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bukan hanya nyanyi, tapi Anda berdoa, Anda mengenungi firman Tuhan. Saya kasih tahu, iman atau percaya itu ada dasar dari segala sesuatu. Mimpimu dan masa depanmu, iman itulah yang bisa mengambil. Orang Kristen dari saat pertama tuh percaya loh. Waktu Anda percaya Tuhan, hari ini Anda jadi anaknya. Anda diberinya kuasa. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Anda pindahkan dari gelap kepada terangnya yang Anda ajib. Ya, Anda tak terkalahkan. Itu waktu orang percaya. Bukan hanya sekadar percaya, berarti Anda mengimani apa yang terjadi. Perempuan yang pendaran 12 tahun. Waktu dia mendekati Yesus, dia ngomong gini. Dia ngomong, asalku jamah. Asalku jamah, aku sembuh. Apa yang dia lakukan? Dia mengucapi firman iman. Perkataan-perkataan kenanya perkataan iman. Kalau kau berkata kepada gunung ini, tercampaklah. Tercampak. Haleluya. Jadi hari ini, kalau Anda masih punya mulut, Anda nggak mungkin bangkrut. Haleluya. Karena perkataan-perkataan itu Tuhan itu ada dalam mulutmu. Yang pertama, mengapa Maria tadi mau mempersembahkan itu? Karena dia duduk dekat kaki Tuhan. Yang kedua, karena dia menyaksikan sendiri saudaranya Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Betul nggak? Apalah artinya 300 dinar? Nyawa aja Tuhan kembalikan. Maka itu dia mau melakukan itu. Yang ketiga jelas, Maria mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya nggak perlu Anda kasihi. Karena dia tidak pernah kekurangan kasih. Tapi Tuhan itu perlu Anda percayai. Waktu Anda percaya kepadanya, Anda baru melahirkan kasih. Maka itu kita disebut orang percaya, bukan orang pecinta. Halo?
suruh jual semua itu dia nyambung. Guru, kami ini Yakobus, Yohanes, betul kan? Nathanael, Bartolomeus, udah tinggal semuanya loh, ikut kamu. Kami berat. Mungkin hari ini kalau kata kepada Tuhan, Tuhan saya enggak kurang dalam melayani, saya enggak kurang kasih waktu buat kau melayani, tenaga saya, uang saya. Ini kayaknya nggak usah pakai ini dulu. Ini benar-benar ini sih darurat, emergency, emergency parah ini. Sorry. Iya kan nggak pakai ini. Ya, pada saat ini juga punya Yakobus artinya apa? Gereja itu Anda orang harus memberat makanya itu kalau Anda lihat tadi waktu Yesus mati dikuburkan Maria dan Maria Salome yang lain bawa rempah-rempah untuk memurapi Yesus dikuburkan, tapi waktu dia datang Yesus tidak ada. Maria ini makanya itu selalu yang pertama yang katakan haleluya. Pewahyuannya dahsyat ya. Anda ingin dapat pewahyuan dari Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengarkan perkataan-perkataannya. Dia timbul rema, timbul iman, dan iman itu menarik sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Iman itu bukan memaksa Tuhan. Halo? Ya, seringkali kita orang Kristen banyak salah berdoa. Kebanyakan doa kita tuh merintain Tuhan. Gak percaya. Anda liburan ke Bali, langsung ada ingat Tuhan. Minggu depan saya liburan ke Bali. Tuhan tolong jaga rumah saya. Tuhan tolong jaga guguk saya, anjing saya, cucu saya Tuhan. Gila lu, Tuhan lu susah am. Betul gak? Sadar gak? Harus kita percaya waktu Anda percaya Tuhan, perlindungannya telah sempurna bagi orang percaya. Kuasa darahnya telah melindungi kita sejak kita percaya kepadanya. Maka itulah kata diselamatkan dalam bahasa aslinya mengandung 3 hal. Diberkati, diselamatkan, dan dibebaskan atau disembuhkan. Jadi waktu Anda percaya, hari itu harus Anda mengalami, Anda disembuhkan, Anda dibebaskan, Anda dimerdekakan. Bapak Ibu harus tangkap dengan iman kita ya. Karena iman itu mengambil apa yang telah disediakan secara alam roh buat orang percaya. Kita pikir selama ini kita perlu cari-cari. Tuhan bilang kamu diam dan tenang. Percaya aku. Haleluya. Cuma itu dari saya. Tuhan berkati. Ayo kita bangkit berdiri. Bapak, Bapak selesai menyampaikan isi hatimu. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami malam ini. Karena kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Biar kami mengerti
iman, percaya kami kepada Tuhan. Dasar dari sesuatu yang kami harapkan, yang kami mimpikan, yang kami nantikan, dan bagi masa depan kami. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa bagi yang sakit ya Pak ya. Mungkin ada yang sakit, boleh angkat tangannya. Haleluya ya. Angkat tangan aja Pak yang sakit, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pajak bang itu kita berdoa, yang sakit ngangkat tangan. Haleluya, haleluya. Atau maju aja ya Pak ya. Maju aja mendingan. Bapak Ibu, Anda harus enggak merasakan gimana-gimana, tapi waktu Anda menerima dengan imanmu, Anda sembuhkan, percayai. Ya, amin. Ayo silakan Ibu. Maju aja. Ayo maju aja, nggak apa-apa. Iman itu melangkah, haleluya. Ya. Sesuatu yang gak baik itu pasti bukan pekerjaan Bapak kita. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh roh jahat, kuasa jahat. Haleluya. Aku berkata dalam nama Yesus, sakit pada tulang ekormu, sakit pada ginjalmu, menjadi baik kembali, dan normal kembali. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, semua kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi iman di dalam hidup kita. Dan sekarang pulanglah engkau membawa kebenaran ini, membawa kemenangan, membawa sukacita dan damai sejahtera. Kiranya ia memberkati engkau di kota dan di desa, keluar dan masukmu, dimanapun engkau berada, bisnis dan pekerjaanmu.
dibuatnya berhasil dan beruntung sepanjang umur hidupmu, mulai malam ini sampai dia datang. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Kamu tidur, bangun dengan tidak kurang satu apapun. Anugerah Tuhan senantiasa